warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyiduna wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين. Hadirin rahimakumullah. Tidak ada satu manusia pun yang lepas dari dosa, yang luput dari khilaf, yang terbebaskan dari kesalahan. Oleh karena itu, kesadaran akan kehinaan diri yang penuh dosa harus terus dihidupkan dalam akal pikiran kita, hingga kita termasuk golongan orang-orang yang ahli taubat dan berserah diri kepada Allah dan berendah hati di hadapan manusia. Dalam kehidupan ini ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada bahagia, ada derita, ada sempit, ada lapang. Apakah kita akan selalu berubah-ubah rohani kita, hati kita karena kenyataan hidup yang menghampiri kita? Ketika terang kita bahagia, ketika gelap kita menderita, berkumpul orang baik kita baik, berkumpul orang buruk kita buruk. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini yang kita pegang erat tanpa menoleh kanan dan kiri dengan satu prinsip, kita banyak dosa dan banyak beragam kejadian dalam kehidupan ini. Apa yang mesti kita pegang teguh dalam kehidupan saat ini ila yaumil akhir tidak berubah? Pertama, hendaknya kita mensucikan diri. Hendaknya kita terus bertaubat dan mensucikan diri apapun keadaan kita. Kalau kita sedih, fa insyaallah kesedihan itu dicabut oleh Allah. Walaupun belum ada solusi, Allah memberikan kebahagiaan dan ketenangan. Dan kalau Allah memberi solusi, jalan keluar dari semua persoalan hidup, kita juga jangan berpaling dari Allah dengan tetap pegang teguh, bertaubat dan mensucikan diri. Tatkala terang kita tetap bertaubat dan mensucikan diri. Di antara kebahagiaan dan terangnya hidup, kita mengais-ngais memori otak kita, mencari titik rendah dan titik salah untuk kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai penyeimbang rohani dan penyeimbang alam semesta. Ketika terang bahagia dan ketika kita ini lapang, tetaplah bertaubat. Ketika sempit, bertobat. Yakin pasti akan luas. Ketika kita lalai terhadap ilmu atau bodoh atau jahil, banyaklah bertobat, insya Allah akan diberi ilmu oleh Allah. Tatkala kita ini punya banyak ilmu, tetaplah bertaubat, mencari kerendahan dan kehinaan diri agar kita setinggi apapun ilmu kita tetap tawadhu. Tatkala kita sempit, tidak bisa sedekah, bertaubatlah kepada Allah. Karena belum bisa banyak berbuat untuk umat. Dan tatkala kita sudah banyak sedekah, tetaplah bertaubat agar kita sedekah dengan tidak menyinggung orang yang kita tolong. Orang yang ahli taubat
dan mensucikan diri, insya Allah akan dibebaskan dari sombong yang berbalas neraka. Orang yang sombong sekecil apapun dibalas neraka. Orang ahli taubat dan ahli mensucikan diri akan dibebaskan dari sifat sombong. Hadirin rahimakumullah, apapun yang terjadi, sehat kita bertobat, sakit kita bertobat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri dan rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Apapun yang terjadi, kita harus bertobat. Apapun, sampai kapanpun. Orang yang bertobat adalah orang yang menuju fitrahnya. Fitrah manusia itu adalah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Fitrahnya manusia itu selalu berhadapan-hadapan dengan Allah, Tuhan langit dan bumi. Itulah fitrah manusia, fataras samawati wal arda. Bumi langit ini fitrah dan manusia harus terus-menerus memfitrahkan dirinya. Ketika manusia memfitrahkan dirinya, maka dia berhadapan dengan Allah, Tuhan semesta langit dan bumi. Dan Allah mewajibkan kita tidak boleh berpaling dari gemuruhnya dunia, dari polemik duniawi, dari gesekan pikiran. Kita diwajibkan oleh Allah, fa'akim wajhaka lid-dina hanifa. Hadapkan wajahmu kepada dinul yang hanif, yang terus mencari Allah. Berarti orang yang suci itu, orang yang mensucikan dirinya, tidak lain adalah untuk ketemu Allah di dunia, ila yaumil akhir, kelak di akhirat juga ingin ketemu Allah. Jangan kita ibadah takut corona, lalu kita semua ibadah untuk menghindari corona. Jangankan corona, kiamat saja ketika mengancam, Allah tetap memerintahkan kita untuk mensucikan diri. Matahari yang terbit, bulan yang mengiringi, kita tetap harus bertobat. Tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Ini. Hadirin rahimakumullah. Taubat itu harus diikuti penyesalan, harus diingat-ingat masa lalunya, lalu diikuti dengan istighfar dan taubat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah kamu sira kabeh menungso kelawan salat lan sabar lan salat. Jadi kita bersabar dalam menghadapi kehidupan ini, lalu mencari solusi kehidupan ini dengan sholat. Kalau sholat kita adalah mensucikan diri, mau kita miskin, mau kita sakit, mau punya masalah, cara kita tidak ada yang lebih beruntung untuk dipegang kuat apapun keadaan hidup ini adalah sholat taubat. Dan kalau hati manusia ada segumpal daging, inna fi jasadin mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Fa idza salaha salaha kulli jasadi. Ketika segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruh kehidupannya, alam jasadnya. Dan ketika buruk, maka buruklah seluruh kehidupan jasmaninya. Ala fahiya qalbun. Itulah qalbun, itulah hati. Berarti ketika kita mensucikan sholat taubat kita, apapun yang kita kerjakan sepanjang waktu, setiap detik, apapun nafas kita, mohonlah ampun kepada Allah. Yang disucikan hatinya, yang dibersihkan raganya. Berarti virus itu otomatis pergi kalau kita mensucikan hati kita. Karena ketika hati kita dibersihkan, jasmani ini juga ikut bersih.
Kalau kolbunya ini sehat, jasmaninya itu pasti sehat. Kalau Allah melindungi hatinya, maka Allah melindungi seluruh jasmaninya. Nun sewu, sekarang betapa banyak orang melindungi, menjaga jasmaninya, tapi hatinya penuh kekufuran, hatinya penuh keingkaran, hatinya penuh keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hal yang naif. Jangan sampai ini kita jalani. Kita harus mensucikan hati, maka Allah akan mensucikan jasmani ini, bahkan mensucikan alam semesta ini. Salat taubat. Di dalam salat Allah, siapa yang baik salatnya, fa idza salaha, barang siapa menegakkan salat, maka Allah akan memberikan baik seluruh amal perbuatannya. Nah ini, sholatnya taubat untuk mensucikan hati, sholatnya baik. Fa'idha soluha amalihi. Ketika baik sholatnya, baik seluruh amal perbuatannya. Fa'idha fasadat amalihi. Ketika buruk amal sholatnya, maka buruklah seluruh amal perbuatannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam sholat taubat 2 rakaat sudah memelihara 2 perkara besar, memperbaiki sholat, memperbaiki rohani, kalbun, memperbaiki jasmani, memperbaiki amal perbuatan, dan memperbaiki alam semesta. Maka nun sewu, ini harus lebih prioritas dari segala upaya jasmani kita, entah itu namanya minum-minuman jamu, atau kita mensucikan, atau kita apapun pekerjaan kita, aktivitas kita, hendaknya kita sholat taubat. Sholat taubat terus untuk diri, usolli sunnatan taubati raka'ataini lillahi ta'ala, terus sholat taubat 2 rakaat. Ketika kita sudah pada tenang, puncak ketenangan, puncak kebahagiaan, baru kita melakukan sholat taubatan li ummatin sayyiduna Muhammad. Sholat taubat untuk umat Kanjeng Nabi kalau kita sudah mengalami tenang. Kalau belum tenang, sholat taubat kita juga memperbaiki kehidupan semua alam semesta. Karena sholat yang baik, maka seluruh perbuatan di muka bumi ini akan diperbaiki oleh Allah. Bukan amal kita saja, tapi seluruh amal perbuatan manusia secara keseluruhan. Ketika hati kita diperbaiki oleh Allah, maka diperbaiki seluruh jasmani kita. Berarti untuk kesembuhan penyakit, itu kalau kita punya penyakit apapun, ya, apapun penyakitnya, maka yang diobati adalah hatinya dulu. Bagaimana mengobati hati? Banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Istighfar itu mohon ampun. Istighfar itu mohon ampun. Dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan diikuti nadar. Nadar itu harus ada penyesalan. Jangan kita rajin sholat tapi nggak pernah menyesal. Yang kedua, taubat. Istighfar dengan taubat itu beda. Kalau taubat memperbaiki perilaku kita. Kalau orang itu taubat karena kena penyakit, maka kita bertaubat itu memperbaiki perilaku hidup yang lebih sehat. Itu taubat berarti. Pola hidupnya harus berubah. Tidak boleh berakibat kerusakan jasmani, terlebih-lebih rohani. Ini di masa akhir zaman ini, maaf, perbanyak sholat taubat. Karena itu akan memperbaiki rohani kita, mensucikan rohani kita, mensucikan hati kita. Siapa yang suci berarti langsung fitrah, siapa yang fitrah berarti menghadapkan dirinya kepada wajah Allah, libina hanifah, menghadapkan din yang hanif, yang cenderung ma'rifah.
Jangan bosan-bosan dan jangan dikurangi salat taubatnya. Aku qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.